keempat adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Lia. Yang selanjutnya, ceramah oleh Ustadz Faisal Abbas dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Ibu Harimawan. Acara ke-6 adalah doa penutup oleh Ustadz Faisal Abbas dan pemberian cenderamata dari Ibu Ketua Lia untuk Ustadz Faisal Abbas. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, segera akan kita ikuti bersama safety induction selama proses berlangsungnya tatap muka secara online kita kali ini oleh tim IHSE yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Kusumawardani. Kepada Ibu Novi Kusumawardani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu semua dan semua tamu undangan. Sebelum acara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, saya mewakili Departemen KIHSE dan Satgas COVID-19 ADI akan menyampaikan safety induction pada acara hari ini. Yang pertama, PT Adikarya Persero Tbk ini adalah kawasan wajib menggunakan masker. Kami himbau kepada ibu-ibu semua dan tamu undangan untuk menggunakan masker dengan benar, seperti menutup hidung, mulut hingga dagu. Kemudian ibu-ibu dan semua tamu undangan tidak diperbolehkan untuk melepas atau membuka masker selama acara ini berlangsung. Ibu-ibu dan semua tamu undangan diwajibkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun secara rutin dan menjaga jarak antar sesama tamu undangan untuk memastikan tidak adanya penyebaran virus COVID-19. Kami telah melakukan desinfeksi dan menjaga kebersihan seluruh ruangan fasilitas yang ada serta memastikan seluruh panitia dan semua tamu undangan yang hadir di ruangan ini sudah melalui protokol kesehatan, yaitu pengukuran suhu dan pemeriksaan rapid antigen. Acara ini berlangsung di ruang auditorium lantai 3 kantor pusat PT Adikarya Persero Tbk. Hari ini dipastikan tidak ada pelatihan tangkap darurat di lingkungan kantor pusat Adikarya. Jika selama acara ini berlangsung terdengar bunyi alarm, jangan panik serta ikuti arahan dari petugas evakuasi. Jika sudah ada arahan untuk melakukan evakuasi, silakan keluar melalui pintu yang ada menuju titik kumpul sesuai rambu arah evakuasi. PT Adikarya ini memiliki 2 titik kumpul, yaitu yang pertama di samping masjid dan yang kedua di depan gedung Isbulding. Dihimbau kepada ibu-ibu semua untuk selalu menerapkan 5M. Yang pertama menggunakan masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan, keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Sekian safety induction dari kami. Diharapkan ibu-ibu dan semua tamu undangan untuk selalu memenuhi protokol kesehatan selama acara ini berlangsung. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi. Baik, akan segera kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Indah Imanuddin dengan sari tilawah Ibu Dwi Hari. Kepada Ibu Indah Imanuddin dan Ibu Dwi Hari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah Imanudin dan Ibu Dwi Kali. Selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua RIA, Ibu Enrus Asnari. Kepada yang terhormat Ibu Enrus Asnari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dodi beserta Ibu-Ibu Komisaris, yang saya sayangi Ibu Direksi beserta pengurus RIA, dan yang saya sayangi dan banggakan Ibu-Ibu RIA dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabelnya panteng. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, rahmat, dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka pengajian menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya secara pribadi dan pengurus RIA mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa menyelenggarakan kegiatan arisan bulanan secara tatap muka karena masih dalam keadaan suasana pandemi COVID-19. Mari kita berdoa semoga pandemi segera berlalu sehingga kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan arisan seperti sedia kala. Acara pagi ini merupakan kegiatan yang pertama yang kami lakukan selama masa pandemi ini. Semoga bisa menjadi pembuka yang baik untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ibu-ibu yang saya sayangi, pengajian menyambut bulan Ramadan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Faisal Abbas dengan tema mempersiapkan bekal Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Semoga bisa memberikan bekal rohani kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, sehingga ibadah kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi, bisa khusyuk dan tentunya istiqomah. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini, baik yang secara online maupun offline. Bagi ibu-ibu yang sedang sakit atau yang berhalangan, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan memudahkan segala urusannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia, baik yang dari pengurus, dari kantor, yang dengan susah payah sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik, walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Tak lupa saya juga secara pribadi, keluarga dan ibu-ibu RIA, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah ini dengan lebih baik dan bisa lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, keberkahan, dan senantiasa dalam bimbingan dan lindungannya. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Enrus Asnari.
Hadirin dan ibu sekalian, tak lupa saya kembali mengingatkan untuk protokol kesehatan tetap kita jalankan selama proses acara ini. Terima kasih. Baik hadirin dan ibu sekalian, sudah tidak sabar lagi rasanya untuk segera mengupas tuntas kiat-kiat dan tips-tips apa saja yang harus dipersiapkan menjelang bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Dan sesi ceramah hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Harimawati. Untuk itu tanpa buang waktu lagi, kami persilakan Ibu Harimawati. Terima kasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah Ria yang dimuliakan Allah. Beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Bulan mulia yang penuh rahmat dan ampunan, bulan di mana pahala atas amal ibadah dilipat gandakan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka wajib bagi kita umat muslim untuk mengetahui kiat-kiat apa atau bekal apa yang harus disiapkan dalam menyambut bulan Ramadan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, agar kita dapat melakukan ibadah dengan maksimal, dengan harapan amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah hadir bersama kita Ustaz Bapak Faisal Abbas di studio gedung ARC yang akan menguraikan lebih jauh terkait dengan tema pengajian kita hari ini. Seperti telah disebutkan oleh MC tadi, acara ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah siraman rohani dari Ustaz Bapak Faisal Abbas, kurang lebih 60 menit ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, baik oleh ibu-ibu jamaah yang hadir di sini maupun oleh ibu-ibu yang saat ini sedang mengikuti kajian ini melalui aplikasi Zoom. Bagi yang mengikuti melalui aplikasi Zoom, pertanyaan dapat dikirimkan melalui chat yang tersedia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan bersama siraman rohani dari Ustaz Bapak Faisal Abbas. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini, walaupun melalui media, tidak bisa bertatap langsung. Tapi ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Karena begitu banyak saudara-saudara kita hari ini yang jangankan hadir mengikuti pengajian, terkadang mereka mengurus dirinya sendiri saja, butuh orang lain. Ratusan, bahkan mungkin ribuan saudara-saudara kita hari ini terbaring di rumah sakit. Mereka tidak bisa ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, dan lain sebagainya. Mereka butuh bantuan saudaranya yang lain. Adapun kita hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang besar.
minimal nikmat sehat dan nikmat hidayah. Oleh sebab itu tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salah satu mensyukuri nikmat Allah, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan perintahnya, dengan menunaikan ketaatan kepadanya, yaitu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban menuntut ilmu agama. Karena mempelajari agama inilah bukan sisa waktu sebagaimana yang menjadi anggapan sebagian orang. Mereka mengatakan, kalau sempat saya akan belajar agama, kalau sempat saya akan duduk di majelis ilmu, kalau sempat saya akan hadir ke masjid. Mereka menjadikan menuntut ilmu itu hanyalah sisa waktu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan menuntut ilmu agama ini merupakan jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari agama Islam yang mulia ini, maka kata Rasulullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga adalah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Surga adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dunia ini cuma sebentar kita nikmati. Rumah yang kita tempati hari ini, rumah yang ibu-ibu tempati hari ini, itu cuma sebentar. Berapa usia kita hari ini? Kemudian kita hitung dengan usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur umatku, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melebihi 70. Maka tinggal kita hitung umur kita hari ini. Berapa umur kita? 70 dikurangi usia kita hari ini. Maka itulah sisa hidup kita di dunia. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan pulang ke kampung halaman kita, ke rumah kita yang sesungguhnya, rumah yang pernah ditempati oleh ayah dan ibu kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, yaitu surga. Di sanalah kita akan kembali dan di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya. Maka tentu kita butuh bekal yang banyak, butuh ilmu agar kita bisa selamat pulang kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengawali kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya sampaikan salam hormat saya kepada Ibu Direktur Utama, yaitu Ibu Entus Asnawi, serta ibu-ibu direksi yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta para jamaah Ria yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, ibu-ibu para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 24 Sya'ban. Kurang lebih 1 pekan lagi kita akan sampai di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia.
bulan yang agung, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan umumnya terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis manusia. Yang pertama, ada orang yang biasa-biasa saja menyambut bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan buat dia sama saja dengan bulan Sya'ban, sama saja dengan bulan Rajab, sama saja dengan bulan Muharram, sama saja dengan bulan Dzulqa'dah dan lain sebagainya. Biasa-biasa saja. Tidak ada persiapan khusus menyambut bulan Ramadan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang merugi. Kemudian yang kedua, kondisi manusia yang tidak suka, keberatan, bahkan mungkin dia benci dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mungkin dia merasa dirugikan dengan datangnya bulan Ramadan. Yang biasa kuliner, begitu datang Ramadan, mereka tidak bisa kuliner lagi. Yang biasa kumpul-kumpul, ya, ngerujak di siang hari, minum es, makan bakso dan lain sebagainya. Begitu datang Ramadan, mereka merasa tersiksa, tidak bisa kumpul-kumpul lagi. Tidak bisa ngerujak lagi, tidak bisa makan bakso bareng lagi di siang hari, ya. Atau mungkin mereka yang berdagang, ya, sebagian pedagang ada yang mengeluhkan dengan datangnya bulan Ramadan karena mereka omsetnya berkurang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang biasanya bisa berjualan dari pagi sampai malam hari, ini terbatas. Berjualannya hanya bisa dari pukul 4 sore sampai malam hari. Mereka merasa rizkinya berkurang dengan datangnya bulan Ramadan. Ini kondisi manusia yang kedua. Mereka tidak suka, ya, dengan datangnya bulan Ramadan. Kondisi kedua ini juga merupakan manusia yang merugi. Ya. Sampai di sini coba kita bertanya diri kita, ada di mana posisi kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang biasa-biasa saja menyambut bulan Ramadan? Atau justru termasuk orang-orang yang tidak suka, terasa berat dengan datangnya bulan Ramadan, terasa tersiksa, berpuasa di siang hari? Di mana posisi kita? Kalau kita berada di salah satu dari dua kondisi ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan kondisi yang ketiga, yaitu manusia yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Manusia yang bahagia, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasada wa 'alan nira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk kondisi manusia yang ketiga ini. Mereka yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Para sahabat Nabi, kemudian para ulama sesudahnya, disebutkan dalam beberapa riwayat, mereka berdoa selama 6 bulan. Berdoa 6 bulan, selama 6 bulan meminta kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bayangkan, 6 bulan berdoa terus-menerus, meminta kepada Allah agar mereka dimasukkan ke bulan Ramadan. Artinya agar usia mereka, umur mereka sampai di bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan juga mereka berdoa kepada Allah agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan para sahabat. Mereka gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa saya biasa-biasa saja menyambut Ramadan? Tidak seperti orang-orang yang Ustaz sampaikan, mereka mampu gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan."
Ya. Nah, maka jawabannya adalah orang-orang yang mampu bahagia, gembira hatinya dengan datangnya bulan Ramadan karena mereka punya ilmu. Mereka mengerti apa yang menguntungkan mereka dari bulan Ramadan. Apa yang mereka bisa ambil dengan datangnya bulan Ramadan. Ini yang membedakan. Kenapa ada orang yang biasa-biasa saja, ada yang tidak suka, tapi ada yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Mereka yang bahagia hatinya, gembira jiwanya dengan datangnya bulan Ramadan, jawabannya karena mereka punya ilmu tentang Ramadan. Mereka tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Dan mereka berusaha mengambil apa yang Allah Ta'ala sediakan di bulan Ramadan. Maka sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah bekal ilmu. Ya, bekal ilmu. Ini yang harus kita persiapkan. Kita punya waktu 1 pekan ke depan untuk mempersiapkan diri, banyak membaca buku atau mendengarkan tausiah-tausiah, pengajian-pengajian yang isinya tentang Ramadan. Supaya apa? Supaya kita memiliki ilmu tentang Ramadan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, dan supaya kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Baik. Di antara yang harus kita pahami atau yang harus kita ketahui agar kita bersemangat ketika datangnya bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui apa fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq atau surat Iqra. Inilah ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW. Dan surat ini pertama kali turun yaitu di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan. Allah istimewakan bulan Ramadan. Bahkan kata para ulama, bukan hanya Al-Quran yang pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Semua kitab-kitab samawi, kitab suci samawi seperti Taurat, Injil, Zabur, pertama kali juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan keistimewaan bulan Ramadan. Maka amalan terbaik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, ya, karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Amalan di antara amalan terbaik yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca kitab suci Al-Quran. Ya, ini salah satu amalan terbaik. Bagi kita hari ini yang mungkin jarang membaca Al-Quran atau belum pernah mengkhatamkan Al-Quran, usahakan di bulan Ramadan ini kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya, karena ini adalah merupakan bulan syahrul Quran. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal ibadah kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu amalin ibni Adam yudha'aful hasanatu 'asyru amsalha ila 700 dhifin." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini, ya. Ibadah apapun itu,
Apakah zikir, berdoa, membaca Al-Quran, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, ya, berbakti kepada suami dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah-ibadah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an hari ini di bulan Sya'ban 1 huruf pahalanya 1. Tapi di bulan Ramadan, hari Rabu yang akan datang, ya, 1 ayat yang kita baca, 1 huruf pahalanya 1. 2 huruf, 1 huruf pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. 2 huruf berarti 20 kebaikan, 20 pahala. Ya, dan seterusnya. Jadi bacaan Al-Quran kita dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan, ya, tabungan pahala kita sebanyak-banyaknya. Ya, inilah kesempatan emas bagi kita di bulan Ramadan untuk memperberat timbangan pahala kita. Ya. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa pahala, Ustaz? Kenapa kita sering mendengar pahala, pahala, pahala? Kalau amalan ini pahalanya sekian, melakukan ini pahalanya sekian. Untuk apa pahala? Ya. Pertama, ketika kita kembali ke alam barzakh, pada saat Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, kemudian kita terbujur kaku di atas pembaringan kita, lalu kita dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian kita diantar ke pemakaman. Ya, kita diantar oleh saudara-saudara kita ke pemakaman, ke kuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatsba'ul mayyit salasah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'an isnani wa yabqa wahid. Ya, ahluhu wa maluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatsba'ul mayyit salasah. Pada saat mayat diantarkan ke kuburnya, ada 3 perkara yang mengikutinya. Pada saat kita diantarkan ke kuburan, ada 3 perkara yang mengikuti kita sampai ke kuburan. Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Suami, anak-anak, menantu, mertua, ya, ikut mengantarkan kita ke kuburan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, maluhu, hartanya. Mobil kita, ya, walaupun belum lunas cicilannya, ikut mengantarkan kita ke kuburan, walaupun hanya sampai di parkiran. Ya. Tetapi kata Rasulullah, fayarji'an isnani, yang 2 pulang. Apa yang pulang itu? Ahluhu wa maluhu, hartanya dan keluarganya. Suami yang menangis ketika kita meninggal dunia, anak-anak yang histeris ketika jenazah kita dimasukkan ke liang kubur, ya, mungkin setengah jam, 1 jam setelah jasad kita masuk ke liang lahat, maka suami pulang, anak-anak juga pulang, kendaraan yang diparkir juga ikut pulang. Tidak ada yang ikut bersama kita masuk ke liang kubur, kecuali kata Rasulullah, amaluhu, kecuali amal baiknya, ya, kecuali pahalanya. Ini yang ikut masuk ke dalam liang kubur. Dan pahala inilah yang nanti ketika seseorang mampu menjawab pertanyaan Allah, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, ya, ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, dan pertanyaan ini dijawab bukan dengan hafalan,
bukan juga dengan pengetahuan. Karena kalau dengan hafalan, hari ini kita semua hafal. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita bisa mengatakan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma dinuka, apa agamamu? Kita sudah hafal, kita bisa mengatakan, al-islamu dini, Islam adalah agamaku. Dan ketika kita ditanya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Hari ini kita hafal dan bisa menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi. Muhammad adalah nabiku. Kita bisa menjawab hari ini dengan hafalan kita, dengan pengetahuan kita. Tapi nanti di alam barzakh yang menjawab bukan adalah dengan hafalan, bukan juga dengan pengetahuan, tetapi dengan iman. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, merekalah yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Dan ketika mereka bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka datanglah sesosok makhluk. Datanglah sesosok makhluk yang menemani dia di alam kuburnya. Makhluk ini indah wajahnya dan harum semerbak wanginya. Dan ketika kita bertanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Maka makhluk ini mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Ya, aku adalah amal solehmu. Dialah yang akan menemani kita di alam barzakh, di alam kubur. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab, ketika di dunia kita meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka akan datang sesosok makhluk yang akan menemani kita. Makhluk yang buruk wajahnya, makhluk yang sangat menjijikkan penampilannya, serta baunya yang sangat tidak mengenakkan kita. Lantas kita katakan kepadanya, na'udzubillah, wajahmu sangat menjijikkan, baumu sangat busuk, siapakah engkau? Maka makhluk ini mengatakan, aku adalah amal burukmu, aku adalah dosa-dosamu, aku adalah maksiat yang engkau lakukan ketika engkau hidup di dunia. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, para ummahat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita pulang ke alam barzakh, amal soleh kita, pahala kita, inilah yang akan menemani kita di akhirat. Afwan, di alam barzakh. Kemudian yang kedua, kenapa kita sibuk mencari pahala sebanyak-banyaknya? Perlu kita ketahui bahwa nanti di akhirat ada yang disebut dengan yaumul mizan, hari timbangan, di mana amal soleh kita, pahala kita ditimbang. Begitu juga dengan dosa kita, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hari itu setiap manusia disibukkan mencari tambahan pahala, agar dia berharap timbangan pahalanya, timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan dosanya. Kenapa? Karena hari itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Di akhirat kelak manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini kelompok pertama. Mereka masuk surga tanpa hisab. Artinya pahalanya tidak ditimbang, dosanya juga tidak ditimbang. Mereka langsung masuk ke dalam surga. Siapa mereka ini? Pertama, para nabi dan rasul. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pahalanya tidak ditimbang, dosanya tidak ditimbang, mereka langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, manusia yang masuk neraka tanpa hisab langsung diazab. Ya, manusia yang masuk neraka tanpa hisab langsung diazab. Allah enggak butuh menimbang dosa dan pahalanya. Ya, mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mereka ini? Pertama, orang-orang kufar,
orang-orang ateis, orang-orang yang murtad, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan belum sempat bertobat sampai matinya. Maka orang-orang ini pahalanya tidak lagi ditimbang oleh Allah, tapi langsung dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, mungkin kita ada di sini. Kita berada di kelompok yang ketiga ini. Yaitu mereka yang masuk surga bil hisab. Masuk surga melalui proses hisab dulu. Ditimbang pahala dan dosanya. Jadi ditimbang pahala dan dosa kita di 2 daun timbangan. Sebelah kanan untuk timbangan pahala, sebelah kiri untuk timbangan dosa. Kalau dosanya lebih banyak, dosanya lebih berat daripada pahalanya, maka sepakat para ulama, orang ini masuk neraka dulu. Ya, orang ini masuk neraka dulu, disiksa terlebih dahulu. Setelah dosanya habis, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian ketika pahalanya lebih banyak daripada dosanya, timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan orang ini masuk neraka dulu. Kenapa? Karena dia punya dosa. Ya, misalkan dosanya 40%, pahalanya 60%. Ya, dia punya pahala tapi dia juga punya dosa. Ya, nah maka orang ini kata para ulama masuk neraka dulu karena dia punya dosa sebanyak 40%. Ya, nah, setelah dosanya nanti habis, baru dia masuk ke dalam surga. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, walaupun orang ini punya dosa, dosanya 40%, tapi pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka orang ini dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan langsung dimasukkan ke surga. Ya, kenapa dosa-dosanya diampuni? Kata para ulama karena pahalanya lebih banyak. Kebaikannya lebih banyak. Nah, karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka orang ini dosa-dosanya dihapuskan, diampuni oleh Allah sehingga dia bisa masuk surga tanpa mampir ke neraka. Ya, tanpa mampir ke neraka. Nah, disinilah kita butuh pahala yang banyak. Ya. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba mencari sebanyak-banyaknya pahala. Kenapa? Karena kita berharap ketika nanti ditimbang pahala dan dosa kita, kita berharap pahala kita lebih berat daripada dosa kita. Ya. Kita berharap pahala kita lebih berat daripada dosa kita. Kalau pendapat yang kedua tadi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaupun orang itu punya dosa tapi pahalanya lebih banyak, maka dia dosanya diampuni sehingga dia bisa langsung masuk ke surga, ya. Kalau ini yang benar, maka walaupun selisih pahala kita hanya 1 digit misalkan, ya. Dosa kita 50 tapi pahala kita 51. Kalau pendapat yang kedua yang benar, maka kita tidak perlu mampir ke neraka. Kita bisa langsung masuk ke dalam surga. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kita nggak punya pengalaman dong Ustadz. Ya, ketika saya sampaikan ini di beberapa kajian, ada yang mengatakan kalau gitu kita nggak punya pengalaman Ustadz. Pengalaman apa? Pengalaman masuk neraka. Ya, mereka mungkin menyangka masuk neraka bisa berkumpul dengan teman-temannya sesama pelaku maksiat, ya, bisa bercengkrama, bisa ngobrol bareng dan lain sebagainya.